Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 16 akan menampilkan sebuah media audiovisual. Di sini kami akan menjelaskan materi sistem pencernaan pada manusia pelajaran IPA. Baiklah, mari kita ke materinya. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ berfungsi untuk mencerna segala makanan yang dimakan oleh manusia. Sistem pencernaan berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Organ sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. 2. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. 3. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosongkan isinya ke dalam usus kecil. 4. Hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan oleh proses pencernaan lemak. Empedu adalah cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau 12 jari. Pankreas. Pankreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Pankreas berfungsi membentuk cairan yang disebut enzim. 5. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. 1. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. 2. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutup oleh tonjolan yang disebut villi. 6. Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itu yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencangkup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. 7. Rektum dan anus. Rektum dan anus adalah 2 bagian yang berbeda, tetapi keduanya memang terletak berdekatan.
Rektum adalah saluran menghubungkan antara usus besar dan anus dari atas ke bawah. Anatomi saluran pencernaan. Rektum berada di atas anus. Sedangkan anus adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter atau otot yang fungsinya seperti katup. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia. 1. Sariawan, disebabkan oleh luka tergigit atau kekurangan vitamin C. 2. Konstipasi atau sembelit, kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena fases menjadi keras dan kering. Diare, fases yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. 4. Apendisitis, peradangan pada umbai cacing. 5. Peritonitis, infeksi pada rongga perut. 6. Sirosis hati atau radang pada hati. Hemoroid atau wasir, pembekakan pada vena di daerah anus. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu sistem pencernaan pada manusia melalui media video yang kita buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.